Dinamika konstitusional di Indonesia merupakan proses yang mencerminkan dinamis dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ini melibatkan interaksi organ negara dan hubungan negara, antar negara, dan warga negara. Konstitusionalisme Indonesia terus berkembang dengan perspektif sejarah dan praktik modern. Perubahan-perubahan konstitusional seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan adaptasi sistem hukum demi menjaga keadilan dan legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, dinamika konstitusional Indonesia menjadi contoh penting dalam evolusi hukum nasional. Di video kali ini, kami akan membahas tentang dinamika konstitusional di Indonesia. Simak baik-baik ya, teman-teman. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu dinamika konstitusional? Jadi, dinamika konstitusional adalah sebuah proses yang kompleks dan terus berubah dalam pengaturan kekuasaan pemerintahan. Dinamika ini penting untuk menjaga keadilan dan kestabilan dalam suatu negara. Sementara itu, konstitusional juga artinya adalah tindakan atau perilaku yang didasarkan oleh ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya dinamika konstitusional, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri meliputi adanya pengaruh dari negara lain, seperti pengaruh kekuasaan negara Belanda, kolonial Belanda. Sementara itu, pada faktor internal meliputi adanya tuntutan masyarakat dan nasional. Baik, poin yang kedua yaitu transformasi historis. Sejak masa penjajahan hingga era reformasi, Konstitusi Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Masing-masing periode memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Misalnya, pada masa kolonial, konstitusi dibentuk untuk mempengaruhi kepentingan kolonial. Sedangkan pada era reformasi, konstitusi dirancang untuk mendorong demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia. Poin yang ketiga yaitu perubahan konstitusi. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS atau Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar 1950, hingga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini disebabkan oleh dinamika sosial, politik, dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Oke, selanjutnya implikasinya terhadap struktur pemerintahan, redistribusi kekuasaan dan peningkatan transparansi. Perubahan konstitusi telah mempengaruhi struktur pemerintahan di Indonesia melalui redistribusi kekuasaan dan peningkatan transparansi. Dalam pengambilan keputusan publik, lembaga-lembaga baru dibentuk dan redistribusi kekuasaan direformulasikan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokratisasi. Nah, yang selanjutnya adalah tantangan dan dinamika kontemporer, yaitu perubahan sosial politik, ekonomi, dan teknologi. Dinamika konstitusional modern di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Misalnya, kesenjangan sosial ekonomi, korupsi, multikulturalisme, dan konflik antara perbedaan kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia merupakan tantangan yang sering muncul dalam implementasi konstitusi. Baik, selanjutnya, pentingnya reformasi konstitusional untuk memperhatikan reformasi masyarakat. Pentingnya melakukan konstitusional yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Reformasi ini harus dilakukan secara konstitusional dan transparan dengan berbagai kelompok masyarakat, lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi seperti lembaga pengawasan, lembaga legislatif. Teman-teman, dengan demikian, dinamika konstitusional di Indonesia merupakan hasil kompleks dari interaksi faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Melalui pemahaman tentang sejarah dan tantangan konstitusi, kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi.
egois sekali. Siapa itu santai saja. A few moments later. Maya, kita ini harus minta maaf sama yang tadi. Iya kak, tapi kayaknya Bang Man meminta maaf tidak ada lagi itu ibu di situ. Ada tadi saya lihat itu ibu di sana sama itu kakak. Oh iya, ayo cuma ya kita minta maaf. Harus minta maaf sama itu ibu, kasihan juga. So di mana tadi Nana ya? Tahu juga, biasa kalau orang lagi-lagi begitu. Itulah dari tadi saya celaka. Nah, memang. Assalamualaikum ibu, kakak. Waalaikumsalam. Minta maaf kita tadi sholat lagi padahal di sini tempat ramai. Iya, saya juga minta maaf ibu. Apa tadi saya bicara kasar sama ibu kakak? Iya ibu, dorong kan sudah aku dorong punya kesalahan. Tolonglah dimaafkan. Oh iya, tidak apa-apa nak. Ya, kami hargai permintaan maafnya kamu. Semoga itu jadi contoh baik untuk teman-teman kalian ya. Yang penting lah itu Ulangi lagi. betul sekali. Apa itu bisa menyebabkan celaka? Kalau celaka tadi ibu ini, nanti kamu juga yang tanggung jawab. Betul. Kamu sebagai anak muda harus jaga ketentraman di tanaman ini. Drama ini secara tidak langsung mencerminkan beberapa prinsip dalam dinamika konstitusi, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap aturan di ruang publik dan tanggung jawab bersama, seperti prinsip aturan hukum, tanggung jawab dan kesadaran warga, serta pengakuan kesalahan dan edukasi dari warga sekitar. Drama ini menggambarkan bahwa masyarakat dapat menjalankan konstitusi tidak hanya dalam aspek besar seperti politik dan kebijakan, tetapi juga melalui kesadaran kecil di kehidupan sehari-hari, seperti menjaga keamanan di taman kota atau ruang